Oke. Ya. Saya lanjutkan dengan geostatistik ya. Jadi untuk data yang digunakan di mata kuliah eksplorasi tanah itu sudah selesai. Jadi kemarin cukup menggunakan kebutuhan air ya, kebutuhan air yang dari kebutuhan air untuk untuk masyarakat, untuk pertanian ataupun untuk pertanian ataupun untuk peternakan ataupun untuk industri. Nah, dalam kuliah kita yang sebelum berkemarin kan ada pertanyaan ya seperti kasus yang terjadi di datanya Rea. Pada data time series tadi itu ada data yang kosong gitu ya. Ada data yang kosong pada tahun tertentu, ada data yang kosong. Lalu bagaimana kita mengisi data tersebut? Nah, oke. Nah, pada saat kita ingin mengisi data tersebut, maka sebetulnya kita menggunakan ekspektasi dari random variable. Jadi kalau kita punya data, kita punya ini tahun kan 2018, 2019, 2020, oke. Ini 2017 ya, 2017. Nah, misalkan ini penduduk ya, ini penduduk. Nah, maka ini katakanlah 125, ini katakanlah dapat 150, ini katakanlah 175, kira-kira itu ya. Nah, berarti sebetulnya berapa kemungkinan muncul yang di sini, kira begitu. Ya kan, itu kasarnya. Nah, pendekatan sederhana ya, yang biasa dilakukan itu kan seperti saya sampaikan, berarti kalau kita ini kan dalam definisi statistik ya, ini merupakan apa? Ini merupakan median kan, nilai tengah antara 2 tahun ini. Ya. Kalau mencari median, sederhananya kan 125 ditambah 150 dibagi dengan 2 kan itu, ya. Maka berapa? 275 dibagi 2 berapa? 137,5 kan ini ya, kira-kira begitu kan. Ini adalah menggunakan media, tetapi karena kita gunakan sebagai random variable ya, karena memang itu tidak bisa seperti itu, kita harus menggunakan konsep probability, kira-kira gitu kan. Kita menggunakan konsep probability yang pertama untuk apakah kita menggunakan discrete atau kita menggunakan continue ya, discrete ataupun continue. Jadi makanya kemudian kita memasukkan probabilitas ya, probabilitas kemungkinan munculnya nilai tersebut. Oke, nah ketika kita bicara probabilitas, maka kita harus menggunakan pendekatan apakah dia terdistribusi normal atau tidak, nah, kan? Apakah dia terdistribusi normal atau tidak? Artinya apa? Ya, angka kosong ini ya, berarti kita bedanya dengan pendekatan yang biasa ya. Itu kita mengasumsikan tidak adanya faktor yang menyebabkannya. Jadi yang paling mudah, jadi contoh kalau kita kembali contoh yang di atas, yang perbaikan itu kan, perbaikan di contoh 1 ya. Contoh 1 ini karena ini kan di sini ada ya. Di contoh 1 itu kan ya, berapa biaya yang diperlukan. Ingat nggak, ini adalah kalau kerusakannya electricity, ini adalah kalau kerusakannya ini kerusakan A ya, ini kerusakan B, ini kerusakan C. Dan menentukan probabilitas ini ya, ini kan dengan sederhana bahwa totalnya itu sama dengan 1. Jadi 50 ditambah 200 ditambah 350 berapa? Ini ya. Oke. Kemudian cara mendapatkan yang ini 50 ditambah
200, 250 kan, ditambah 350, 300, ditambah 600 kan. Nah, probabilitasnya ini dihitung dengan 50 dibagi dengan 600 kan. Betul, ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, dengan data yang sama ya, dengan data yang sama ya, yang contoh yang data Rian tadi itu kita gunakan lagi. Tadi kan 2017, 2018, 2019, 2020. Ini tadi angkanya berapa ini? 125, 150, sama 175. Berarti kan ini kan yang nggak ada aja nih. Ya. Oke, kita jumlahkan, dapatlah angka 125 ditambah 150 ditambah 175 ya. Nah, oke, tetapi tambah X. X ini kan yang kosong nih, nggak ada angkanya. Oke. Nah, berarti dapatlah persamaan plus X ya, jumlah berapa ini? 450 tambah X. 150 tambah X. Oke, ini kan. Nah, sekarang menghitung probabilitasnya bagaimana kan? Berarti ini kan 125 per 450 X ya, gitu kan? Plus X, dan kita masing-masing ini punya komponen X. Bagaimana kita menghilangkan X-nya ini? Nah, oke. Nah, ini kita bisa sebut ini X1, ini X2, ini X3. Tapi X-nya ada satu kan? Itu. Oke. Cara yang kedua, cara yang kedua kita buat sebagai yang probability mesh function kan? Yang gambarnya itu gambar yang di atas ini. Ya. Oke. Berarti kita buat grafik kan? Kalau kita buat ya, ini adalah penduduk ya, ini penduduk ya, ini adalah tahun kan, oke. Kemudian kita plot, nanti kita dapat persamaan garis lurus kan, oke. Nah tapi persamaan garis ini bentuknya tidak akan kalau 125, 150 sama 175 kan, ya. Ini kan linear kan. 17, 18, nanti buat garis ya, dapatlah persamaannya. Jadi dapat persamaan dia sama dengan AX plus B. Dapat kan persamaan ini ya. Ya, dengan menggunakan regresi linear, ya. Regresi linear itu yang tadi dibahas di kalian kan melihat contoh penggunaan korelasi ya. Tapi di kuliah ini bagaimana korelasi harus kita cari kira-kira gitu. Ya. Oke, dapatlah Y sama dengan AX plus B. Jadi kalau ini Y, ini X, kita masukkan, kita dapat konstanta A dan B-nya kan? Ya. Oke, tarik garis dapatlah angka. Oke. Apakah betul ini 137,5 kayak begitu kan? Ya. Kan tengahnya begitu ya. Atau dia bisa jadi 138 atau dia bisa 136. Nah, disinilah nanti kita mulai menggunakan konsep varian dan standar deviasi. Ya. Artinya apa? Gambarnya kan kemungkinan besar di sini kan. Ya. Jadi dia bisa, kalau dia di atas rata-rata biasa ke 138, tapi kalau dia di bawah rata dia ke 136. Apa yang menyebabkannya itu ada berbagai parameter ya. Oke. Jadi dua cara tadi itu ya, yang pertama tadi saya sampaikan ya, menggunakan probabilitas dari X-nya, yang kedua kita tarik saja garis lurus, maka juga kita akan menemukan satu persamaan tadi. Nah, itu poinnya ya. Jadi kan menggunakan probability mesh function ya. Oke. Nah, tetapi yang ideal itu memang kita gunakan sebagai, jadi kalau persamaan tadi ya sama dengan AX plus B ini kan sebetulnya linear ya, persamaan linear. Nah, di dalam pendekatan statistik ya, kita menggunakan pendekatan yang continue random variable. Jadi nilai X ini merupakan perkalian dari fungsi. Nah,
fungsinya apa? Nah, kita akan bahas itu ya. Fungsinya apa? Apakah dia terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal? Makanya kemudian kita gunakan uji statistik. Ada yang disebut dengan uji Kolmogorov-Smirnov, ada yang disebut dengan root mean square ya, RMS ya. Ada banyak sekali pendekatan yang digunakan. Nah, sebetulnya yang saya itu adalah persamaan fungsi fx-nya ini. Fx-nya seperti apa? Ya. Kalau di sini tadi, kalau dia data discrete, ya kita maka kalau data Boolean sebetulnya data kontinu sudah tidak bisa kita gunakan lagi data discrete. Ya. Karena apa? Dia setiap tahun kan bisa bertambah, dia bisa berkurang. Ya. Jadi dalam suatu periode tidak ada nilai angka sama dengan 0. Itu. Ya, jadi data produk memang menggunakan data kontinu. Artinya apa? Ekspektasinya nilai yang kita cari itu dengan menggunakan ekspektasinya ini, tidak lagi menggunakan ini. Nah, fungsinya ini sendiri, ya, efeknya ini adalah menggunakan fungsi probabilitas normal, monoprobability. Jadi kurvanya bentuknya itu bukan lurus seperti ini, tapi bentuknya itu menjadi seperti ini. Oke, ya. Ini adalah distribusi normal, ya. Nah, bagaimana kita, makanya nanti disebut dengan istilah normalisasi. Ini banyak sekali digunakan ya ketika kalian menggunakan AHP. Jadi pada saat kalian nanti ya menggunakan AHP, mungkin saya salah juga karena saya tidak mengenalkan sedetail ini pada saat kuliah di geostatistik pada saat itu. Jadi pada saat AHP itu kan hanya memasukkan angka-angka dapat hasil. Nanti disebut dengan eigenvalue dan seterusnya. Padahal poin di set ya. Jadi ada nanti kalian bedakan antara dua poin ini. Pada saat kalian menulis publikasi, itu adalah adanya hal yang kalian temukan ya dari teori yang sudah ada. Ya. Jadi untuk tingkat S1 ini ada teori, makanya di dalam riset ya saya biasanya kalau bimbingan saya itu mulai dari riset question. Sebetulnya kamu itu akan melakukan riset apa? Yang pertama. Yang kedua, publikasinya cari dulu ya. Sekarang ini sudah banyak sekali orang membahas tentang tersebut. Makanya nanti di kuliah siang di Kebencanaan Geologi kita akan bicara mengenai kajian kerentanan. Kalau kemarin kan kita sudah bicara kajian bahaya ya. Kalian sudah tahu ternyata bicara kajian bahaya ini BNPB sudah mengeluarkan peta gitu ya. Loh kalau BNPB sudah ada peta, saya ngapain? Udah kira-kira itu saya ngapain gitu kira-kira gitu. Nah, toh peta bahaya sudah ada gitu. Artinya kan ada improvement yang dilakukan dari yang BNPB lakukan. Bentuknya apa? Ya bentuknya seperti ini ya. Bentuknya adalah kajian. Jadi untuk menentukan nilai kerentanan, untuk menentukan probabilitas kelongsoran, probabilitas of failure itu kan banyak sekali pendekatannya ya. Nah, yang kemarin bicara misalkan ya kebetulan saja kan dapatnya peta banjir ya. Untuk buat peta banjir saja gitu ya. BNPB itu kan berdasarkan kondisi di situ. Padahal kalau kita bicara banjir, kita bicara hulu dan hilir. Yang menyebabkan banjir itu adalah hujan. Artinya kalau hujan terjadi di tempat kita tidak bersamaan dengan hujan di hulu, maka kemungkinan banjir atau tidak. Nah, question-question ini harus disusun nanti ya. Ini caranya apa? Kita udah bicara probabilitas. Jadi kita mulai menggunakan konsep probabilitas ini. Nah, untuk kuliah di siang, parameter apa saja yang akan kita kumpulkan itu jauh lebih banyak ya. Jadi dan kita semua menggunakan data BPS ya, yang desa dalam angka. Nah, nanti kita cari lagi untuk konsep kerentanan apa saja yang kita cari. Di sini kita cari bagaimana cara mengolahnya. Oke, jadi itu berdasarkan fungsi ya. Jadi fungsi ini kan sebenarnya kita membuatnya gini. Untuk variabel discrete, nilai yang kita estimasi merupakan penjumlahan dari probabilitas yang kita tentukan nilainya terhadap nilai yang kita estimasi. Cara menentukan nilai seperti tadi ya. Cara menentukan nilai saya ulangi lagi. Ketika kita punya, kalau kita balik lagi ke slide yang pertama, ini cara menentukan probabilitasnya kan dari angka ini ya. Oke, dari angka ini kan. Jadi kita ingat-ingat kembali. Nah, ini sebetulnya dari mana kita bisa menentukan poin ini? Ini kan sederhana. Kalian datang ke toko, kalian bertanya kepada si tukang reparasi, kalau yang rusak elektrikalnya berapa? Saya mesti bayar kan itu. Saya mesti bayar
50 kan. Kalau yang rusak mekaniknya berapa sama dibayar. Hitungan reparasi bilang itu rusaknya harus 100. Kemudian kalau misuse berapa itu adalah 350. Kan itu. Nah, pertanyaannya pada saat kalian membuat model kebencanaan tadi, model kerentanan, siapa yang menentukan ini? Kan itu. Nah, itu yang disebut dengan memerlukan rujukan. Ya, rujukan kajian cukup banyak. Oke, kalau menurut si A misalkan, ya, misal saja kalau di geomorfologi kalian ingat membuat kelas lereng kan, ada Widyasmanti, ada Haggard, ada Buffington, ada banyak ya. Nah, kalau kita ingin menggabungkan pendekatan tadi, adakah misalkan irisan Widyasmanti menentukan 0 sampai 2 derajat. Ini termasuk dalam kategori datar ya. Saya lupa ya. Datar kan. Jadi Widyasmanti itu kan hanya kenampakan muka buminya saja. Terus kemudian 3 sampai berapa nih? Berapa ini yang apa? Miring ya. Kemudian curam, kemudian dan seterusnya. Ini kan morfometrinya, kenampakan muka buminya. Oke. Ini satu parameter. Ini dapat satu parameter ya, kita buat tabel. Kemudian kalau kita bicara longsor akan di-overlay dengan litologi, kira-kira gitu. Punya litologi A, nah di situ sudah bicara kalau litologi A berapa probabilitas kejadian longsornya. Maka di situ kita sudah menggabungkan 2 probabilitas. Satu probabilitas lereng digabungkan dengan probabilitas batuan. Ini kan, ini notasinya positif. Tetapi dalam perhitungan karena akan menggunakan GIS tadi Fadil mudah-mudahan sempat menjelaskan, itu tidak sederhana itu ya. Bukan berarti ini 1 ditambah 1 kan tidak juga begitu ya. Kira-kira begitu. Karena semua total probabilitas ini harus sama dengan 1. Makanya kemudian dikenal istilah normalisasi. Oke ya. Itu contohnya. Oke. Nah, jadi saya lanjutkan ya, oke. Jadi ini kalau dia bentuknya adalah diskrit. Kalian sudah tahu parameternya, tinggal kalikan saja. Berarti biaya yang diperlukan kalau HP kalian rusak dan seterusnya adalah besarnya kemungkinan ada $230 kira-kira begitu. Itu kira-kira. Nah, demikian juga pada saat nanti membuat model kelongsoran. Nanti kita bahas di kuliah nanti siang. Oke. Nah, sehingga dari situ ini contohnya kalian bisa buka lagi. Kita selalu bicara boundary condition syarat batas ya. Ini syarat batasnya. Dari mana? Ini kan di contoh silinder, kita buat silinder. Bentuk silinder yang kita buat itu nilainya selalu antara 49,5 dan 50,5 kira-kira itu. Nah, ini yang biasanya kalian lupakan. Jadi pada saat kita bicara kelongsoran, kita tentu bicara kelas lereng. Jadi kelas lereng ini yang kita dapat nanti dari nilai Widyasmanti antara 0 sampai 2. Ini satu syarat batasnya, probabilitasnya. Kemudian yang kalian overlay adalah kondisi lain. Kondisi lainnya itu adalah litologi, hujan, dan banyak parameternya ya. Oke. Sebentar. Ini kucing saya yang ikut kuliah. Oke. Ya, kita teruskan ya. Jadi cara menentukannya ya, kita menentukannya dengan membuat diasumsikan si random variable tadi sifatnya adalah simetris. Ini kan nilai yang kita ekspektasi dan nilai median itu sama dengan nilai min-nya tadi itu ya. Itu dulu. Sebentar. Oke, ya. Oke, makanya kita sebut dengan point of symmetry. Nah, ini yang kita sebut proses normalisasi data. Jadi, kalau nanti kalian membaca AHP misalkan, ini saya coba nanti bahas di kuliah pemodelan, analisa hierarki proses. Nah, proses normalisasi data itu merupakan poin yang sangat penting ya. Jadi nanti kita kasih contoh beberapa datanya apa yang kalian kumpulkan dari tugas nanti siang untuk penentuan kajian kerentanan. Oke, ini hanya pembuktian saja ya bahwa kalau dia terdistribusi normal datanya, makanya kenapa dilakukan proses normalisasi, karena sebetulnya ya, itu agar mempermudah pada saat
perhitungan ya, pada saat perhitungan. Oke. Oke, pada saat perhitungan. Bentar, saya stop dulu. Oke, sorry, pindahin dulu kucing. Oke, ya. Jadi proses yang mudah itu ya. Kalian kan nanti punya beberapa parameter. Nanti kita sebut dengan joint probability. Ya. Yang paling mudah itu kalau semua datanya sudah normal, sudah bentuk kurvanya itu sudah seperti ini. Bentuk kurvanya seperti ini. Dan seperti apa nanti kalau menggunakan data, mudah-mudahan akan lebih terbayang ya. Jadi proses membuat data. Jadi di nanti siang kita buka kembali data BPS-nya, untuk kesemutan kalian. Kemudian kita akan ambil selain data penduduk, ada data apa saja. Nanti kita bahas. Oke. Nah, tadi ini sudah saya bahasnya bahwa kalau memang kita sebut dengan median of random variable kan sebetulnya tadi 125 ditambah 175 dibagi dengan 2. Ini kan fungsi seperti ini. Tetapi ya karena kita jadi sebenarnya gini, kenapa sih penduduk kita sebut random variable? Jumlah penduduk itu tidak bisa sesuatu yang berbanding lurus ya setiap tahun tumbuh sekian. Karena apa? Penduduk satu desa itu ada kematian, ada kelahiran, ada kematian, ada kelahiran. Ya, contohnya kelahiran aja. Kelahiran itu bertambahnya penduduk itu kan tergantung dari angka kelahiran. Ketika kita bicara angka kelahiran, dimulai dari angka perkawinan ya. Apakah yang tahun ini menikah dari berdasarkan umum, misalkan itu buat model, ya dalam buat model, oke, ada 10 orang misalkan ya, dari 10 orang tersebut, ya katakanlah 5 laki-laki, 5 perempuan, tahun pertama si A menikah gitu ya dengan si B, apakah tahun berikutnya dia akan terjadi penambahan penduduk? Nah itu kan juga tidak seperti itu ya. Itu ada banyak parameter, makanya kemudian nanti itu kalau datanya 10 orang. Nah kalau kita punya data satu kelurahan, satu desa, jumlahnya udah 1.000 orang, kira-kira begitu. Berapa sih estimasi per tahun penduduknya? Kira-kira itu. Nah, itu poin itu yang kemudian kita buat dengan sebagai parameter tambah. Jadi untuk menentukan jumlah penduduk saja, kita perlu parameter-parameter, nanti untuk menentukan parameter lain juga kita menemukan parameter-parameter lainnya. Kira-kira. Dia akan semakin banyak parameter, model kita ataupun hitungan kita akan semakin baik. Tetapi karena semakin banyak parameter, semakin lama proses iteratifnya, makanya kita lakukan dengan karakteristik value. Jadi cara menentukan karakteristik tersebut adalah dengan menggunakan nilai mu tadi itu. Oke. Ya. Jadi contoh yang tadi kita sudah contohkan ya, contoh yang penduduk tadi kan udah bisa ya. Oke. Nah, karena data-data tersebut ya, data tersebut tadi ya misalnya ya, mungkin biar langsung kita bayangkan data Rian itu, coba Rian disebutkan angkanya berapa? 2017 satu desa aja, 2018, 2019, 2020. Berapa angkanya? Kan nggak linear ya. Yang kosong tahun berapa? 2019, Pak. Oke, ini berapa? 2018 berapa? Lihat lagi, saya belum buka. Yang kosong ini kan? Ini berapa? 1.000 berapa ya? Maaf Pak, berapa tadi Pak? Putus-putus Pak. Jumlah angkanya berapa? 2017 berapa? Data Rian aja yang kemarin dikumpul. Yang 2017 jumlah seluruh penduduk Kecamatan Kota Agung itu ada 42.339 Pak. Oke, ambil desa A sama desa B aja. Desa A sama desa B. Ya? Gimana Pak? Iya Pak, jumlah seluruh desanya. Nah, sekarang ambil aja 2 desa. Kalau 2 desa, bentar.
Yang kalau dua desa di tahun 2017 itu ada 4.296, Pak. Bukan, misalkan ada desa apa aja di Kota Agung? Negeri Ratu, Penanggungan, Terdana, Negeri ada Ratu, 16 desa, Pak. 2017 berapa? Gimana, Pak? Negeri Ratu 2017 berapa? 2.883, Pak. 28 83, Pak. 83. Terus 2018-nya? 2018-nya 2909, Pak. 2909. 2020-nya? 2020-nya 3498, Pak. 3498. Oke. Kemudian yang ini? Yang satu lagi, ini Negeri Ratu. Satu lagi aja desa apa? Penanggungan namanya, Pak. Oh, Penanggungan. Oke. Di tahun 2017 1413, Pak. 1413. 413. Terus? Di 2018 1426, Pak. 426. Terus ini Di kosong kan? 2019 kosong, Pak. Di 2020 1556, Pak. 1556. Oke, sekarang kecamatannya. Seluruh kecamatannya ya, Pak. Kecamatan totalnya kan? Ya, Pak. Kalau di tahun 2017 totalnya tuh 42339, Pak. Oke, terus? Di 2018 42739, Pak. 739. Terus? 2020-nya 47308, Pak. 47308, 308, Pak. 08. Oke. Ya. Oke. Nah, ini contohnya ya biar kita coba lebih memahami ya. Dan kita ingin mengisi data yang ini. Oke, ya. Nah, artinya apa? Artinya apa? Kita menggunakan ini varian. Varian itu ya, ini kan ada positive quantity to measure spread distribution of the random variable about its mean. Jadi seberapa ya varian itu variasi ya, seberapa variasi ya daerah angka dari masing-masing desa tersebut ya. Berapa desa jumlah tadi ya? Ada 16 desa, Pak, di satu kecamatan, Pak. Ya, ini 16 desa kan, ini 16 desa. Dari angka ini ya, dari angka ini estimasi kita. Ini kan dari 14 ke 15, ini kan naiknya sekitar 100 ya. Oke, tapi ini 2029 ke 34 ya. Ini ya naiknya sekitar berapa nih? 500 ya. Oke. Sekarang kita mencobanya seperti apa? Yang pertama ya. Yang pertama kita gunakan dari persamaan garis lurus ya. Di tingkat kecamatan. Jadi pertama kan kalau kita buat satu lagi ketika kalian membuat grafik ya, itu kalau ingin melihat perubahan ya, sebetulnya kan di dalam Excel ini ada dua ya. Ini kalau ini X, ini kita bisa gunakan ya 1, ini bisa kita gunakan ya 2. Ya. Ini ada yang udah bisa, siapa ya? Udah bisa ya. Jadi akumulasi ini kita gunakan ya 2. Jadi di sini adalah kurva untuk kecamatan. Ya. Yang di sini ya untuk desa. Oke. Jadi D1 ini desa, D2 ini kecamatan. Ini kan tahun kan? Tahun. Nanti dari kurva ini ya, ini yang silahkan dicoba dan kemudian kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan nanti sore ya. Jadi kalian kan punya dapat data desa ya, 16 desa. Jadi kebayang nanti dari grafik ini ada 16. Di sini ada 1 ya. Nah, ini yang kita sebut pertama kita menggunakan pre-analisis ya. Jadi nanti kita bayangkan ini punya gambar-gambar desa. Ini kan maksimumnya karena kalau kalian dibuat dalam satu grafik ya, dalam satu begini misalkan, ini Y-nya yang cuma 1 ya. Nanti yang kecamatan di sini ya. Yang desa itu karena kecil, dia satu garis kan. Kebayang nggak? Ngerti nggak maksud saya ya? Ya, karena angka 40 ini teknik penampilan data ya. Angka 47.000 dengan angka 2.000, ini kan kalau kalian buat satu grafik ya, satu garis, ini pasti ya, skalanya itu ya, kalau kalian satu garis pasti bentuknya itu
Maksimumnya kan 60.000 kan? Oke. Ini 40.000, ini 20.000, ini 10.000. 2.000 itu kan di sini. Ya. Oke, ya. Jadi mungkin kurang gede saya kasih. Ini cara-cara penyajian data sebelum memang kita baik. Ya. Ya. Jadi cara teknik penyajian data ini juga menjadi hal yang mudah dipahami nanti. Jadi kalau kalian buat satu ini kan tahun ya 2017, 2018, 2019, 2020 ya. Sebenarnya kan kosong kan. Nah, kalau kalian buat satu saja makanya 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 60.000. 50.000 di sini kan. Ini kan 10.000 kan. Nah, penduduk satu desanya kan berkisar antara 2.000 dan 1.000 ya. Maka bentuknya ini akan seperti ini. Ya. Ini agak sulit ya. Tapi kalau kalian buat dua ya. Ini adalah desa, maksimum misalkan 5.000 kan. 5.000, yang ini maksimumnya kan 60.000 kan. Oke. Nanti akan kelihatan ya. Akan kelihatan tren desa mana ya. Ini kan nanti nama desa ya. Demikian juga cara menuliskan nama desa ya, nama desa. Ini kan keluar kelihatannya. Ini kan ini misalkan yang 1.000 kan tadi bentuknya begini kan. Yang tadi 42.000 kan berarti kan yang 40.000 munculnya di sini semua kan. Karena dia menggunakan Y-nya yang ini. Kira-kira. Nah, cara penampilan data ini nanti begitu nanti kalian buat model yang lain ya untuk keperluan misalkan pemilihan lereng, kelas lereng, dan sebagainya akan lebih mudah ya. Karena begini, kelas lereng itu kan kalian membagi antara 0 sampai 2, 3 sampai 10. Begitu bahkan bagi litologi, itu kan juga berbeda ya. Akan terjadi perbedaan nilai. Makanya kemudian cara yang dibuat menjadi sama adalah dengan normasi tadi. Jadi normasi itu adalah proses mengkuantifikasi dari nilai yang berbeda-beda menjadi satu kasus nilai antara 0 dan 1. Saya kira itu ya. Saya kira itu. Oke ya. Jadi tolong cara buat grafiknya seperti ini. Jadi ini adalah penduduk ya. Ini disebut dengan nanti kurva pertumbuhan penduduk ya. Pertumbuhan penduduk. Jadi ini desa, ini kecamatan. Ya kita punya satu grafik kecamatan, kita akan punya grafik berbagai desa. Oke. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, mana tadi? Oke. Nah, dari sini ya, dari angka-angka ini, pertama kita cari variannya. Di Excel kan begitu kalian klik var ya, varian komen sama dengan var kurung ya, itu keluar nanti nilai varian. Ya. Jadi di sini ya, di baris ini. Oke, jadi kalau kita gunakan di sini kan tadi 2017, 2018, 2019, 2020 kan. Ini Desa Negeri Agung, P sama ini kecamatan ya. Nah, ini kan ada 2.000, ini 1.000, ini kemudian ini kan 42, ini sekarang 47. Nah, di sini kalian gunakan comment var, di sini kalian gunakan standar deviasi. Ya, sama dengan var, varian dari sini ke sini, ini varian dari sini ke sini, dasar EPI. Kita coba cari, kita lihat ya. Oke. Artinya apa ya? Artinya apa kan varian ini menunjukkan seberapa besar ya perbedaannya. Sementara standar deviasi ini ya menunjukkan deviasi dari data ya, deviasi dari data. Jadi kalau nanti kita garis tarik garis seperti ini disebut dengan standar deviasi itu batas atas sama batas bawah. Jadi kalau misalnya Negeri Agung ini standar deviasinya adalah 100 ya, 100, maka kemungkinan dari gambar ini ya, dari ini kan nanti grafik garis lurusnya 2000 sekian ya. Nah, ini batasnya di sini. Jadi bisa dia 100 di atas ini ataupun 100 di atas ini. Ini kan ya sama dengan AX plus B, persamaannya begitu. Oke, ya. Nah, ini coba dibuat ya. Kemudian kamu coba buat persamaan linear ya.
linear aja dulu, linear. Kita lihat ya bentuknya seperti apa. Jadi di Excel yang dibuat, saya tegaskan dulu yang pertama merubah data yang produk tadi itu, ini kan jadi data series ya, data discrete media series, membuat grafik ya, membuat grafik hubungan desa terhadap kecamatan, di sini tahun ya, dicoba ya. Jadi XY-nya ada dua, Y1 dan Y2. Oke, terus kita lihat nanti. Kemudian yang kedua ya, kita buat grafik yang kecamatan. Ini kan ada 42.000 ya, sampai 47.000 nih yang lihat ya. Nah, kalau yang datanya ada isinya, itu bisa digunakan untuk sebagai pengecekan. Misalkan Zahra ini lengkap datanya, 2017, 16 lengkap ya. Nah, kita sekarang intinya kita buat estimasi, sama nggak angkanya dengan yang kita perkirakan. Oke, ya. Yang kosong ini berarti kan Rean tarik garis ya keseluruhannya, maka nanti dapat dari sini kan 42.000 mana tadi. Oke. Yang di sini kan berarti kan ini presentasi ini terhadap total 2883 dibagi 42339, dapatlah angkanya kan. Ini kan probabilitasnya ya. Probabilitasnya ini berapa, probabilitas ini berapa. Nah, kita lihat apakah probabilitasnya itu konsisten. Jadi misalnya di tahun 2017 ini ada 0,02, 2018 juga 0,02, 2020 juga 0,02. Maka kenaikan di sini kita bisa bandingkan dari total angka ini kali 0,02, dapatlah produk desa itu. Ya, itu dengan probabilitas diskrit. Ya, kebayang maksud saya? Ya, oke. Ya, jadi kembali lagi ke sini ya. Ya, jadi dari grafik yang tadi itu, ya, jadi tadi misalkan yang dari Agung tadi, ini kan tadinya ini kan angka penduduknya ya. Ini angka penduduknya dirubah menjadi ini kan XI-nya. Sekarang kita buat P-nya. Ya. Probabilitasnya. Probabilitasnya itu kan dalam 1 tahun ya. Probabilitasnya adalah perbandingan antara data di sini terhadap total yang di sini. Itu P-nya. Oke. P-nya ya. P-nya di situ kan. Oke, nah ini kalau nanti dapat kita konsisten ya, maka angka di sini kan kita gunakan dari grafik yang ini, yang 42 sampai 49 dapat jumlah totalnya. Ya. Jadi penentuan jumlah total ini menggunakan grafik ya, menggunakan grafik. Jadi bukan lagi dijumlahkan ya, bukan lagi menggunakan yang ini ya. Bukan 42739 ditambah 47368 dibagi 2, bukan ya. Bukan Rehan ya. Tapi buat dulu kurva ini ya. Buat dulu data ini, dapatlah persamaan Y sama dengan AX plus B ya. Dari persamaan ini dicari data pada tahun ini berapa jumlah produknya. Itu. Ya. Oke, ya itu ya. Karena dari sini kita telah bergeser ya dari menggunakan pendekatan nilai tengah menjadi pendekatan trend analisis ya. Jadi kebanyakan untuk untuk nanti kalau kita bicara di sifat kuat tekan tanah misalnya, itu ada beberapa tipe nanti ya, beberapa tipe. Tipe pertama bentuknya seperti ini ya. Kedua seperti ini, yang ketiga ini lebih landai. Nah, jadi untuk penentuan nilai parameter tanah, kalau nanti bisa kita di kuliah di geoteknik, itu tidak kalau misalkan kita dapat 2 titik ya, titik A sama B terhadap kedalaman, itu bukan menambahkan titik A ditambah titik B dibagi 2, tidak. Tapi kita buat dulu grafiknya, dapatlah nilai tengahnya.
Jadi penentuan nilai tengah bukan dari menjumlahkan angka tadi, tapi dilihat dari ini disebut dengan trend analysis ya. Trend analysis. Kira-kira gitu. Jadi trend analysis itu melihat kecenderungan perubahan angka tadi itu ya. Jadi pada saat mencari nilai yang kosong itu kalian jangan lagi menggunakan yang seperti ini ya, angka tahun 2018 ditambah 2020 tidak, tapi buat dulu tren ya. Itu kira-kira. Nah, di dalam model-model, nah nanti kita bicara trennya apa? Trennya linier, trennya logaritmik, trennya polinomial. Oke, jadi kalau kita buka Excel ya, kita buka Excel, mana ya datanya, data siapa nih? Kemarin saya lihat, sebentar, saya ambil dulu ya. Datanya dari tugas aja. Sebentar. Oke, saya ada Windows dulu. Yang kemarin yang real, yang kosong. Yang kosong aja ya kalau yang enggak. Oke. Oke. Oke, sebentar saya buka dulu. Saya share ya. Oke. Nah, ini kan datanya ya. Oke. Jadi pada saat membuat kurva kan, oke. Kalau kita lihat XY, nah kan gambarnya seperti ini ya. Ya ini kan kalau kalau kita switch, kira-kira ini kan yang kecamatan ya. Ya, yang ini kan kecamatan ya. Ini kan nggak bentuknya tidak bagus kan? Karena ini kan seperti yang tadi, ini kan 50.000 kan. Bayangkan saya. Ini kan 50.000 kan, sementara ini kan cuma 2.000. Jadi perubahannya ini kan tidak kelihatan ya. Artinya apa? Di bagian ini kita harus rubah data kecamatan ya. Oke. Gimana caranya? Diedit. Oke. Ya. Nah, ini tadi kita sudah switch ya. Kita ingin memindahkan kurva yang total ini ya. Total ini kan ingin menjadi di bagian ini. Oke, ya. Bayangkan kalau istilahnya ya, silahkan dicari aja di tutorial. Kalau saya jelaskan saya buatkan berarti penyarian selesai ya. Ya, kita buatkan ya, kita cari ini jadi poinnya itu ya. Oke, kan kalian juga datanya semua ya, cuman ini karena kosong tadi itu. Oke, itu ya. Jadi poinnya dibuat, ini desa, ini kecamatan. Bayangkan? Berarti jadi gambar ini tuh nggak seperti ini. Ya. Jadi ini tidak rata seperti ini, pasti dia akan bentuknya juga akan naik turun. Oke, ini kan kalau datanya jadi buang, oke, ya.
Ini kenapa bentuknya seperti ini? Ini kok rata ya, 2080, 283, 280. Sebetulnya naik kan? Karena apa? Batas atasnya itu kan 12.000 ya. Oke. Oke, ya ini perbaiki. Kemudian yang kedua ya, kita menggunakan sekarang. Jadi untuk mengisi ini, ya, ini bukan menggunakan persamaan ini ditambah dengan ini, kemudian dibagi 2, tepat langkah ini kan? Tidak. Sekarang kita coba buat, ini kita buang dulu ya. Ini kita coba pindah. Oke. Axial scatter. Bukan ekstradasi. Oke. Nah, ini kalau kita buat trend line, oke, keluar kan garis ini. Oke, ini kita tuliskan persamaannya. Bentar. Oh, ini di sini ternyata. Oke, ini kan kalau garis lurus ya. Oke, ini kita lihat bahwa apa namanya? Kalau ditarik garis ini saja, ya, ini ke sini, ya, terhadap garis ini, maka kalau ini kan kalau hitung secara manual nih, angka ini kan ini tambah ini bagi 2. Pakai kurung. Oke, 44975 ya. Tapi kalau kita gunakan ini, ya, maka 2019 kan tarik ke atas, tarik ke sini, kelihatan kan bedanya kan? Ini kan 44 ya. Ini perpotongan ini di atas 45. Kelihatan? Ya. Titik ini, ya, ini kan ada 45 ya. Kalau kita gunakan persamaan ya, kalau kita gunakan persamaan ya, kita gunakan di sininya nih, so equation-nya. Nah ini kan satu ini kita tulis di sini ya, 1347, terus ininya 39847 kan. Kalau kita gunakan persamaan itu ya, yang dicari adalah 2019 ya, 2019, maka ini kali 2019 tambah 3984. Ya sebentar, X-nya. Oke. Itu apa salah ya? Q235. Oke, berarti bukan seperti itu. Nah, gimana cara nyarinya? Coba ya. Kita mencari nilai Y-nya kan, cari nilai Y-nya. Nih. Berapa? Dari gambar saja dia sudah bukan angka ini ya. Dia sudah di atas 3947. Ini kalau kita menggunakan linear ya. Berapa sih seberapa korelasinya? Korelasi ini kan kalau yang sama dengan 1 dia betul-betul linear. Ini kan tidak betul-betul linear. Ini 0,847 ya. Nah,
ini sendiri, linear ini sendiri bisa macam-macam. Kalau kita gunakan moving average, bentuknya jadi seperti ini. Tapi kalau kita gunakan power, bentuknya seperti ini. Ya. Kalau kita gunakan polinomial, bentuknya seperti ini. Kalau kita gunakan logaritmik, ya, kita gunakan eksponensial, ya, atau kita gunakan linear. Kita lihat R-nya, ya, cara ngitungnya. Ini 4.000 dikalikan dengan faktor pengalinya, ya. Oke. Nah, yang menjadi permasalahan, Y-nya itu adalah tahun. Tahun itu kan bukan menunjukkan externality, ya. Itu hanya hubungan linear. Padahal parameter yang kita cari itu bukan parameter tahunnya, tetapi penyebab kenaikan penduduknya itu. Nah, dari situlah kita kemudian menggunakan pendekatan yang kita sebut dengan binomial, yang kita sebut dengan joint distribution. Oke. Jadi, satu lagi ya. Dari angka ini ya, saya ini di mana nih? Balik ke sini. Ya, dari angka ini, saya katakan tadi berapa sih variansnya ya? Kita masukkan saja, kita pakai komentar, ya. Kemudian kita, ini variansinya ya, lihat ya. Kok gede banget ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita gunakan standar deviasinya, STDEV ya. Nah, ini ada loh, standar deviasi ini ada cukup banyak, ada STDP, ada STS, ada ini. Ini apa artinya ya? Ini kalian silahkan coba buka saja di apa? Ya, ini deviasinya sekitar 2000 ya. Jadi angka estimasi di sini ya, dari angka ini ya. Dari angka ini kan kalau linear, ya, dia bisa, ini batasnya, batas atas, batas bawah itu. Jadi kalau batas atas itu tambahkan, kalau batas bawah itu kurangi. Jadi ini disebut dengan varian. Ini varnya, ini disebut dengan standar deviasinya. Nah, kalau kita masukkan ke sini ya, untuk kita melihat, tambah kolom dulu. Ini kita tambah var, ini kita tambah standar deviasi ya. Kita bisa lihat, kita kasih komen yang sama. Oke. Nah, kita kasih. Ini artinya apa ya? Semakin besar varian, ya, artinya perubahan data setiap tahunnya itu, ya, itu semakin berbeda ya. Jadi kita semakin besar. Jadi kita bisa lihat misalkan ini ya, ini yang paling besar nih ya. Dari 2021 naiknya 1000 kan. Yang ini, jadi ini kalau mau melihat kenapa paling besar ya. Ya, kita bisa lihat. Jadi semakin besar varian, maka perubahannya itu semakin besar ya. Artinya Pak, data itu semakin tidak seragam ya. Jadi kenaikan semakin tidak seragam. Nanti kalau kalian buat grafik ini ya, ini kalau kita gunakan linear saja, kita gunakan linear, ya kita gunakan linear. Ini nilai R-nya ini akan semakin berbeda ya. Nah, kalau sebetulnya standar deviasi ini adalah akar dari varian, jadi bisa digunakan persamaan seperti ini, pangkat 0,5 ya. Akar square. Dari ini. Oke. Nah, kita bisa lihat bahwa semakin kecil deviasinya, ya, semakin kecil variannya, maka standar deviasi semakin kecil. Artinya apa? Data tersebut semakin seragam.
Oke, ya. Saya teruskan dengan ini tadi. Oke, ya jadi kalian coba buat data tersebut ya, dibuat seperti itu, kemudian lihat ya desa mana yang variannya itu semakin besar ya, kita bisa lihat. Artinya apa? Kenaikan penduduk di situ itu semakin tidak seragam ya, bisa naik secara signifikan, bisa turun secara signifikan. Oke, jadi ini kalau ini misalnya deviasi ya diakarkan saja ya, di square root tadi itu. Nah, ada yang disebut dengan Chebyshev inequality. Nanti saya bahas di kuliah selanjutnya. Karena ini menunjukkan bahwa data Anda tersebut tidak sama sisi kiri dan sisi kanan. Ini digunakan untuk pemilihan standar deviasinya. Oke. Yang berikutnya ada kuantil ya. Jadi setelah tadi kita menggunakan pendekatan tadi, ada cara lain yaitu dengan menggunakan kuantil ya. Kuantil ini ya. Jadi kita punya data seperti ini kan 2017, 2018, 2019 sampai dengan 2020. Ini kita bagi, ini kuarti 1, ini Q2, ini Q3, ini Q4. Juga bisa menggunakan seperti itu. Jadi pada saat nanti dapat data kosong di sini, ya kita gunakan data kuantil, itu ada juga persamaan di Excel, dapat juga nih angka yang ada di sini. Ya. Angka yang berapa sih pada kuantil 3, ya, atau 75% ya, dari angka tersebut, berapa nilainya. Nah, kira-kira itu. Jadi, tadi dibagi 2, dibuat analisis, atau kita bagi dengan kuantil. Ya. Kita sudah memiliki 3 metode cara untuk mengisi data yang kosong. Ya. Dibagi 2, buat trend atau dengan kuantil. Nah, mana yang cocok untuk data kita? Nah, itu tergantung sifat datanya. Nanti ada tes ya, tes pengecekan data ya, kira-kira gitu. Apakah data hujan bisa menggunakan bagi 2 ya? Tadi data penduduk kita melihat pada saat kita membagi 2 data yang real tadi, begitu tren dapatnya 44 ya di bawah. Tapi begitu tren analisis menggunakan persamaan linier, dapatnya di 45.000. Bedanya kan 1.000 tuh ya. Bedanya itu 1.000 kan. Nah, kemudian ketika kita membuat standar deviasinya, memang itu masih dalam rentang deviasi ya. Karena deviasinya adalah untuk kecamatan tadi berapa 2.000 sekian. Artinya perbedaan yang tersebut itu masih bisa diterima. Jadi yang ketiga dengan menggunakan kuantil. Persamaan kuantil ini bisa dilihat. Ini kalau di engineering memang jarang dipakai. Paling banyak menggunakan dari trend analisis ya. Oke. Cara menggunakannya ya log kuantil ada persamaannya, tapi sebetulnya kalian bisa langsung saja gunakan di sana. Nah, yang berikutnya itu adalah di contoh tadi ya, di contoh tadi menentukan angka tahun 2019 itu kan dari angka tahun. Padahal ketika kita bicara jumlah penduduk di situ ya, itu bukan angka tahun yang menjadikan penyebab ya. Apa? Kita tahu bahwa jumlah penduduk itu tergantung dari kelahiran dan kematian ya. Berarti harus ada faktor umur kan, kira-kira gitu. Jadi ya ini cenderung naik ya, ada cenderung naik penduduk tersebut ya. Berarti ada faktor umur di situ. Nah, kalau bicara faktor umur, maka variabel berikutnya adalah perkawinan misalnya ya. Oke. Nah, artinya sekarang kita memiliki 2. Yang tadi yang pertama itu ya, kita menggunakan probability. Jadi probability yang pertama ini adalah jumlah penduduknya. Probability yang kedua, apa yang kita gunakan untuk mengetahui kenaikan jumlah penduduk? Misalnya dari ada yang disebut dengan istilahnya itu kalau jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan gitu. Kira itu ya. Kita masukkan lagi sebagai parameter probabilitas tambahan. Oke, jadi ada 2 probabilitas nanti. Yang paling mudah gini, pada saat kalian membuat geomorfologi tadi, kalian membuat peta Widyadmanti, maka kalian hanya punya satu parameter, yaitu parameter kemiringan lereng. Kan itu, kemiringan lereng. Satu parameter. Ya.
Sekarang apa yang menyebabkan kemenangan lereng? Misalkan parameter yang kedua adalah jenis histologi. Maka sekarang ini adalah yang pertama, ini adalah probabilitas yang kedua. Dan ketika hanya dua, kita sebut dengan binomial distribusi. Karena kalau nggak A, maka B. Hanya dua itu. Tetapi begitu nanti kalian menggunakan model pelongsoran, itu nggak dua gitu. Nggak cuma lihat nanti masukin kelas lereng, memasukkan kelas lereng, oke, nanti kita bisa kerentanan lah. Di kerentanan itu nanti ada jumlah penduduk, ada jumlah pendapatan, ada macam-macam. Nanti kita lihat ya. Oke, ya. Jadi sekarang kita tidak mana yang lebih rentan antara A dan B. Kita akan mulai dengan konsep kerentanan. Saya akan jelaskan. Dari sekian banyak parameter konsep kerentanan, mana data yang ada di dalam data statistika kalian. Oke. Tapi poinnya, kita sekarang tidak lagi bicara penduduk dan di kolom Y-nya ini, kan tadinya ini jumlah penduduk, ini tahun ya. Tahun ini ya. Tahun itu kan proses berjalan. Tapi yang kita lihat adalah, kembali saya jelaskan, apa yang menyebabkan kenaikan jumlah penduduk. Bukan tahunnya. Ya, bukan tahunnya mau kita lihat, tetapi parameter yang menyebabkan kenaikan jumlah penduduk di tahun 2019. Gitu, ya. Nanti pada saat kalian bicara contoh titik bor, ini kalian punya data seperti ini titik bor 1, ini titik bor 2, ini titik bor 3, ini titik bor 4. Ya. Kan yang dibicarakan bukan posisi titik bor, tapi apa isi titik bor ini kan? Ya. Ini batu pasir, batu lempung, ini batu pasir, ini batu lempung. Di sini ada batu lempung. Jadi yang kita lihat ada bicara ininya, bukan posisi poin ini. Pada saat tadi membuat grafik tadi, kita melihat posisinya kan, tahun yang kita lihat, bukan isinya, bukan substansi. Nah, yang kita lihat nanti adalah apa isinya. Jadi yang menyebabkan dia berubah itu bukan karena dia bergeser tahunnya, bukan bergeser titiknya, tetapi parameter-parameter yang ada. Makanya kemudian kita menggunakan Joy distribusi terhadap variabel. Jadi kita punya distribusi titik, kita punya distribusi substansi kedalaman. Oke, ya. Cara menghitungnya ya, berarti sekarang kita memiliki dua fungsi. Jadi dalam diskusi di masyarakat geologi tata lingkungan, wah, geologi ini kayaknya sangat tidak senang dengan ini kan integral ya, integral, kemudian ini kan sama-sama integral ya. Dan ini juga ada syarat batas. Jadi syarat batas untuk W dari sehingga sampai X, dari minus sehingga juga sampai Y. Ini adalah fungsi dari integral ya. Ingat-ingat kembali. Tetapi dalam penentuan integral ini sudah ada tabel distribusi normal ya. Jadi kita menggunakan tabel. Kalau dulu zaman saya kuliah karena masih menggunakan kalkulator, kita masukin angka. Kalau sekarang kalian join distribusi itu dengan menggunakan Excel sudah ada di sana. Format mana yang kita gunakan, by time akan kita coba gunakan. Oke. Nah, ini contohnya lah. Ini contohnya yang mudah ya, yang mudah. Jadi ada AC, ini ada AC. Jadi misalkan di ruangan kalian itu ya, di dalam ruangan kalian itu ada 4 AC. Oke, ini ada jumlah AC-nya. Oke. Ada 3 AC. Ini adalah waktu time service time in hour. Jadi waktu AC menyala. Ya, kira begitu ya. Ini baru AC-nya saja. Nanti kalau ruangan kalian kan AC ini ada AC yang setengah PK, ada yang 1 PK, yang 2 PK, ya kira gitu. Ini baru AC-nya saja. Kita punya AC 1, 2, 3, kemudian waktu menyalanya 1, 2, 3. Jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Oke. Nah, commercial organization resident and office block interest schedule technician the most efficient manner. Dia memiliki 1, 2, 3 kali jamnya. Ini menggunakan jumlah AC ini. Lalu bagaimana kita membuat probabilitasnya? Oke. Ini adalah AC-nya ya, ada 1, AC2, AC3. Ini waktu servisnya. 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana menentukan angka-angka ini? Itu kan yang menjadi pertanyaan ya.
Di satu jam 0,1. Ya, AC kedua 0,8, 0,7, 0,5. Ya. Oke. Nah, kita tidak membahas itu karena ini ada pertimbangan teknisnya yang tidak kita lakukan, jadi misalkan mulai eksperimen dan seterusnya. Tapi kita sudah mendapatkan angka ini. Ya. Kemudian syaratnya apa? Kalau ini kita jumlahkan, maka harus sama dengan 1. Ya. Oke, ya. Jadi pada saat kalian memiliki dua probabilitas antara jumlah AC dengan waktu menyala, dijumlahkan itu harus sama dengan 1. Itu poin utamanya. Ya. Nah, kalau kita ditanya ya, untuk probabilitas yang ini ya, yang probabilitas keduanya berfungsi dengan baik, ya, 2 AC yang berfungsi ini kan sangat begitu, maka dapatlah angka 0,43. Jadi ini kan begini, kita ingin mendinginkan ruangan, ini exercise-nya pada 25 derajat misalkan, dari kondisi awal 30 derajat ya. Ya. Yang pertama ya, kan kita pasang AC. Jadi ini pasang AC 1 dulu, dapatlah angka yang ini. Pasang AC 2 dulu, dapatlah angka yang ini. 4 jam baru dingin, kan? Baru bisa mencapai dingin ya kalau begitu. Nah, di sini yang disebut nanti kalau di dalam teori HP ada disebut dengan goal. Goal kita ini apa sebetulnya? Kira-kira begitu ya. Jadi angka-angka ini ditentukan dari eksperimen. Oke. Yang ditanyakan kalau kita mengetahui 2 AC menyala, berapa probabilitasnya? Ini adalah 0,43. Caranya ya kalian jumlahkan. Misalnya 0,08. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Oke, ya. Ini banyak kali digunakan pada saat menggunakan AHP. Ya. Pada saat PASI menggunakan atau model-model lain. Oke. Oke, ya. Itu yang kita gunakan. Nah, nanti di dalam penduduk misalkan kita coba nanti ada jumlah penduduk terhadap tingkat ekonomi. Nanti ambil 2 parameter. Ya. Bagaimana sih apakah terjadi kenaikan dan seterusnya. Nah, yang berikutnya margin ya. Tentu harus ada batasnya ya. Harus ada batasnya, berapa sih batas atas dan batas bawahnya. Oke. Jadi dari contoh ini ya, berarti kalau kita punya 3 probabilitas, masukkan ke dalam persamaan kalau dia diskrit ya. Yang diskrit kan 12, 0,8 tambah 0,1 karena 3 kan. Probabilitas untuk X1 untuk X Y1-nya ya. Ini kan AC1, ini waktunya. Dapatlah ini kalian 0,18, 0,8, 0,9. Ke sini ke bawah. Ya. Kalau yang ini ke samping. Oke, ya. Jadi ini adalah untuk AC1 ya. Untuk AC1 ini untuk waktu 1. Ini untuk AC1. Tadi kebalik. Ini untuk waktu 1, ini untuk AC yang pertama. Ya. Oke. Itu kalau kita gunakan joint probabilitas. Nah, selain itu ada yang disebut kondisional probabilitas. Jadi kalau X terjadi, maka Y akan terjadi. Jadi kalau ini baru yang berikutnya. Misalnya, akibat dari hujan, maka terjadi longsor. Nah, ini yang banyak kita gunakan. Ya. Jadi penyebab longsor adalah hujan. Oke. Bayang ya. Jadi ini contohnya begini. Kita punya lereng. Ya, contoh kita punya lereng seperti ini. Ya. Lereng ini akan tetap stabil kalau tidak terjadi hujan. Ya. Oke. Jadi kalau melihat proses pemotongan lereng kan, ya, pemotongan lereng kan begitu lerengnya. Lereng seperti ini. Saya tambahkan lagi satu slide ya. Ini yang banyak digunakan di studi-studi kita. Atau yang paling mudah banjir lah ya. Kita coba contoh banjir. Biar kalian bisa terbayang. Sungai Musi mungkin terlalu ya anggaplah Sungai Musi seperti ini. Oke. Ini yang disebut dengan konsep probability. Ini kota Palembang. Oke. Di kota Palembang, ini katakanlah Ogan. Ogan Ilir ya. Ogan Ilir. Oke.
bicara probabilitas ya, kondisi probability P, kan kita lihat kalau lihat persamaannya kan yang ini ya. Kita bagaimana menerjemahkannya? Oke. Ini adalah probabilitas, kita bicara probabilitas banjir. Probabilitas banjir akibat dari hujan ya. Hujan di kalau X ini adalah Ogan Ilir, Y-nya ini adalah Kota Palembang, maka ketika kita bicara kejadian kebalik karena I akibat D, ini bacanya ini probabilitas I karena D. Jadi ini adalah Kota Palembang, ini adalah Ogan Ilir. Ya. Jadi mudahnya gini, kalau hujan saja di Kota Palembang, mungkin tidak banjir. Ya. Tetapi banjir ini kembali kepada catatan-catatan kejadian. Tetapi banjir di Kota Palembang akibat hujan di Ogan Ilir. Kira-kira itu. Jadi kalau hujan di Ogan Ilir dan hujan di Kota Palembang, berapa kemungkinan kejadian banjir di Kota Palembang? Itu cara menggunakannya. Ya. Bayang ya. Jadi ini kalau Kota Palembang aja itu nggak banjir. Tapi kalau hujan di Ogan Ilir, baru kemudian di Kota Palembang juga hujan, maka tidak akan terjadi banjir. Tapi hujannya juga seperti apa? Nanti detailkan lagi. Hujan di Ogan Ilir jam 9, mengalir melalui Sungai Musi ini, nyampe Kota Palembang jam 10. Oke? Di Palembang hujan jam 10, berarti ada 2 akumulasi. Kebayang nggak? Ya. Di Palembang hujan jam 10. Di Ogan Ilir hujan jam 9. Bandingkan dengan hujan jam 10 di Ogan Ilir dan hujan jam 10 di Kota Palembang. Mana yang kemungkinan terjadi banjir? Yang lebih tinggi kemungkinan kejadian banjir disebut dengan kuasa probability. Jadi kalau jam 10 di Kota Palembang, ini mudahnya kalau kita gambarkan ini punya saluran, ini tinggi saluran di dekat, tahu saya rumah Tiara ini di apa namanya? Itu ya, di seberang Ulu ya. Saluran seperti ini, ya. Kalau hujan di Kota Palembang jam 10, maka ini naiknya di sebesar ini. Oke. Ini jam 10 ya. Kemudian kalau panjang ke sana ya, ini Ogan Ilirnya nih. Di Ogan Ilirnya jam 9. Sampai di Kota Palembang jam 10. Berarti udah dapat garis ini kan. Ditambah hujan di Kota Palembang mulai jam 10. Dapatlah garis yang ini. Oke. Tapi kalau sekarang kejadian kejadian hujan di Ogan Ilirnya sama-sama jam 10, maka di Palembang ini jam 10, ya, ketika hujan kan dapat garis ini. Oke. Kalau di sini hujan juga jam 10, maka sampai di Kota Palembang kan jam 11. Ini sudah turun kan, gambarnya cuma yang ini. Karena yang air Kota Palembang sudah mulai dulu ke hilir setelah sampai ke Sungai Musi. Itu yang kita sebut dengan kondisi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kita sebut ketika semuanya terjadi pada. Jadi bukan berarti hujan jam 10 di Ogan Ilir, hujan jam 10 Kota Palembang terjadi banjir, tidak, karena disebut dengan lag time. Waktu berpindahnya air dari Ogan Ilir sampai ke Kota Palembang. Demikian nanti ketika kita bicara banjir, bicara longsor. Sebenarnya kejadian longsor itu bukan pada saat terjadi hujan deras, tapi setelah hujan deras longsor terjadi. Artinya apa? Ketika hujan terjadi, air itu masuk ke dalam tanah. Nah, perhitungan besarnya air yang masuk ke dalam tanah penyebab longsor itulah yang kita sebut dengan probabilitas JJ-nya ini. Saya kira itu. Oke. Ya, itu yang kita sebut dengan kondisi probability. Jadi akibat dari X yang terkena ada akibat di Y yang terkena adalah di X. Saya kira poin itu ya. Nah, oke, nanti akan kita lihat setiap bagaimana hubungan antar parameter hubungan antar parameter tadi untuk mendapatkan yang disebut dengan conditional probability. Part terakhir nanti di kuliah saya minggu depan kita bahas mengenai independent and covariance. Nanti siang jam 1 ya, atau karena kalian pas jam 1 board Pak Yogi, kita mulai kurang-kurangin sedikit ya, 1:15 ya, karena biar kalian bisa sempat sholat dulu ya, kan kalian jam 1 sama Pak Yogi ya,
habis ini kan masuk Pak Yogi ya, betul nggak? Ya, jam 11.20 kan, makanya saya usahakan kalian beristirahat 10 menit lah sebelum pindah ke kelasnya Pak Yogi. Ya. Nanti jam saya jam 1 kan harusnya ya, berarti saya mundurin 1:10 ya untuk kita mulai, biar kalian sempat sholat dari kelasnya Pak Yogi. Oke, itu yang saya kenalkan ya. Jadi geostatik itu sebetulnya. Jadi bagaimana kemampuan kalian yang diharapkan menerjemahkan dari kondisi-kondisi fisik menjadi bahasa-bahasa matematik. Kira-kira itu. Ya. Gitu. Itu kira-kira. Ya. Dan kondisi kalian sebetulnya sudah banyak kan, sudah banyak sekali metode-metode yang bisa kalian kumpulkan. Jadi misalkan ada satu nih bimbingan saya sekarang, dia sedang mencoba melihat robotik pemantauan robotik terhadap potensi kelongsoran. Nah, yang dia lakukan itu kan menentukan parameternya. Jadi pada saat terjadi retakan seberapa besar di dalam area tambang tersebut, kemudian hujan yang seberapa besar akan menyebabkan kejadian longsor. Di geostatistik yang dia gunakan adalah pendekatan ketidakpastian atau uncertainty dari proses retakan-retakan tadi itu. Apa yang menyebabkan retakan? Dia bisa berakibat penggalian, dia bisa juga akibat dari akibat dari hujan. Nah, kemudian pertanyaannya, seberapa besar penggalian, seberapa besar hujan, kira-kira itu. Makanya biasanya bimbingan saya pada saat udah mulai kalian nanti bimbingan oleh saya, setiap ada kelas kalian masuk, mulai bimbingan itu kalian saya minta ikut ya, untuk bisa mendengar sebetulnya pendekatan statistiknya itu seperti apa sih yang harus dipakai, karena basicnya sama. Jadi pendekatan yang pertama tadi ya, apakah kalian menggunakan, tadi saya jelaskan, menggunakan rata-rata A ditambah B dibagi 2, atau kita buat tren dulu, atau yang ketiga membuat kuantil. Itu 3 poin. Yang dimaksud semua sama, untuk menentukan nilai yang akan kita gunakan. Caranya ada 3. Nah, mana yang sesuai? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti saya jelaskan tadi, apakah dua parameter tadi berjalan bersamaan, ya, A dan B. Ya. Jadi nanti digunakan itu yang disebut dengan joint probabilitas. Probabilitas A ditambah probabilitas B menyebabkan kejadian, atau seperti yang contoh yang kedua, longsor itu akibat hujan, baru kemudian menyebabkan kelongsoran. Nah, kalau A dan B yang digunakan adalah gempa dan hujan. Akibat gempa dan hujan terjadi longsor. Maka itu joint probabilitas. Jadi semakin besar kejadian pada saat hujan dan longsor, pada saat hujan dan gempa, longsor bisa terjadi. Tapi yang kondisi probabilitas, akibat dari gempa terjadi longsor, akibat dari hujan terjadi longsor, akibat dari hujan di Ogan Ilir, banjir di Kota Palembang. Nah, pendekatan time lag itu misalkan berapa besar hujan tadi menyebabkan banjir di tempat itu, nah itu satu kakak kelas Anda sedang teulika nanti membuat model itu, transformasi hujan yang beberapa besar. Parameternya apa? Parameternya adalah parameter lain, bukan cuma hujannya. Ternyata ada hujan penggunaan lahan. Jadi dari mana catatannya? Banjir di tahun 2019 ternyata lebih parah dibandingkan dengan banjir di tahun 2010 gitu ya. Nah, di lokasi kajian bencana kalian tadi juga kita akan lihat. Ya. Nanti kalian lihat kan dari lokasi pemetaan, saya udah lihat ada yang buat video baru berapa ya, 15 atau berapa orang ya, kita akan lihat. Ya. Jadi akan saya coba dulu apa sih kajian bencana di situ, kemudian nanti kita bicara menggunakan kajian kerentanan. Oke, ya. Jadi yang kalian buat ya sekarang bukan digunakan untuk tugas geostatistik, adalah tadi membuat hubungan X terhadap Y terhadap penduduk, ya. Itu nanti kita gunakan di kuliah kebencanaan, ya. Yang tadi saya jelaskan. Ada yang ditanyakan? Oke. Sudah absen belum? Ya. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya. Ya, ini saya tahu bahwa yang rajin itu 29 orang ini. Nah, saya sekarang buat catatan. Ya. Dan kalau kemarin kan begitu kami memberikan nilai D, itu kami kena tegur. Kalau sekarang kami ada catatannya.
yang kuliah sampai ini berapa orang, siapa saja, nanti nggak buat tugas, nggak buat apa-apa, ada dasarnya. Gitu. Oh kemarin kami nggak boleh, alasannya dosen nggak ngajar. Kalau ini kan saya udah ngasih materi, sudah dikasih tugas, cara mengerjakan, YouTube-nya juga disimpan, gitu ya. Kalau masih belum mengerjakan juga rasanya udah kebangetan. Gitu. Ya, jadi suruh kasih tugas nggak buat, gitu ya. Terus nilainya dari mana, gitu. Dan tugas itu kan sebetulnya membantu memahami, ya. Jadi filosofi kuliah sekarang itu mendengar, mengerjakan, memahami, kemudian bisa membuat laporan. Karena itu ya. Mendengarnya bisa dari kuliah saya, bisa juga dari ya sekali-kali YouTube itu banyak sekali ya. Cara mengerjakan apapun juga bisa, dan perkembangan itu dari situ ya. Kira-kira itu. Jadi saya nggak mau kuliah nggak apa-apa, tapi begitu kasih tugas, ada tugasnya, ada dikumpulkan. Ya, cara mengerjakan saya lebih mudah. Tadi contohnya ya, saya memberikan 3 contoh untuk mengisi data kosong. 1 dengan menambahkan data, nilai terendah tambah 3 bagi 2. Yang kedua buat analisis, yang ketiga buat kuantir. Nanti saya juga nemu cara yang lebih baru lagi, Pak, yang lebih dekat dengan menggunakan Bayesian probability. That's fine. Nggak apa-apa. Berarti itulah yang kita akan berkembang. Gitu. Tapi paling tidak yang saya sampaikan 3 teori dasar yang digunakan di dalam menentukan cara mengisi data yang kosong. Ya, 3 dasar itu. Nah, nanti kalian menemukan metode baru, justru diharapkan menemukan metode-metode lebih baru, ya. Ya. Jadi kalau yang datanya lengkap, pasal udah lengkap, jadi bukan berarti yang datanya tadi 2019 sudah ada, tidak mengerjakan, tidak. Kan terkerjakan. Justru kalian menguji apakah dari 3 metode yang saya sampaikan tadi, mana yang paling mendekati angkanya. Ada di situ. Oke? Ya. Rasa mau udah ada, kenapa saya nggak? Bukan. Yang udah ada justru kalian coba, kalian mau coba di tahun 2018, kalian mau coba di 2019, itu lebih bagus lagi. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata metode ini lebih pas gitu ya. Bagi 2. Oh, tadi saya lihat, analisis saya ada linear, ada logaritmik, ada polinomial, ada power, ada 5 metode analisis. Mana yang cocok kira-kira itu ya. Itu. Nah, biasanya kalian itu baru baca 1 langsung menyimpulkan. Di saya itu tidak begitu. Kenapa sampai ada 5? Berarti orang itu sudah menemukan ya, berbagai kondisi. Nah, sekarang yang kita lakukan mencari kondisi yang pas di tempat kita dengan matematikal modelnya. Kira-kira itu. Jadi sekarang ini sudah banyak sekali variabel-variabelnya. Maka kalau masih juga belum nemu yang belum cocok, berarti ini menggabungkan antar metode. Kira-kira itu. Tahap pertama metode A, ditambah metode B, ditambah metode C, baru dapat hasil yang bagus. This design gitu kan, gitu ya. Kira-kira gitu. Nah kalau kalian baru 1, makanya saya katakan di bimbingan saya, kalau kamu buat skripsi dengan hanya 1 paper yang mau baca, itu namanya belum jadi skripsi, karena kamu hanya baca itu dan yang kamu baca dianggap benar. Tapi dalam satu skripsi kamu membaca minimal 20 paper, ya 20 paper, maka kamu tahu, oh kenapa ini begini? Oh, karena begitu. Kenapa ini begini? Karena begitu. Misalnya kemarin, Fadil ditanya, kamu menentukan Poisson, kalau kamu yang kemarin ikut sama Prof. Edi, kan? Di Poisson itu, kamu dapatnya strike, slip, fall. Tapi dengan menggunakan, satu lagi siapa? Poisson dan, saya lupa itu. Itu dapatnya normal, slip, fall. Yang benar yang mana? Kan itu. Ya, yang benar yang mana? Kira-kira begitu kan. Nah, kira-kira gitu. Ketika 2 metode itu berbeda, dia melakukan teori perbandingan. Ya. Dari mana? Dari finding lapangannya. Dia ternyata dia tidak menemukan garis gores. Berarti nggak bisa kita gunakan. Atau garis goresnya cenderung merupakan strike slip, bukan normal fault. Kira-kira. Nah, kira-kira gitu ya. Makanya kita tidak harus, oh kamu harus Poisson, tidak. Karena ada data, begitu data kamu ada cocok dengan Poisson, bisa. Tapi ada data juga yang tidak bisa dengan Poisson. Kamu cocoknya dengan metode satu lagi. Nah, kamu gunakan metode itu nggak apa-apa. Yang penting itu kamu bisa menggunakan metodenya dan kamu bisa melakukan analisa. Oke, ya punya silahkan 3 menit istirahat sebentar, kemudian kuliah nanti lanjut dengan saya tentang kebencanaan, dan kita akan pendekatan ini akan kita bahas menggunakan data tambahan dari BPS yang tempat kalian. Kita mulai dengan ambil data ini, buat tabel, kemudian kita coba buat analisa kerentanan. Ya. Oke. Ketemu lagi saya nanti siang ya. Oke.
Nanti saya lihat apa pertanyaan kalian ke Fadel, kita bahas di kuliah terakhir ya. Oke, siapa yang nanya dan seterusnya kita coba bahas. Oke ya, kita ketemu nanti siang. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.